Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minal dalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Mujar Masyhudi hafizahullah wa ra'ah. Mugi-mugi diparingi sehat dan panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in wal Mubtadi'at Al-Ustaz Rizki Muhammad hafizahullah wa ra'ahullah. Mugi-mugi diparingi istiqomah. Amin. Ingkang kawula mulyakaken sedaya santri santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in wal Mubtadi'at, wabil khusus dumateng garwanipun Shahibul Haul Bunyai. Mugi-mugi diparingi sehat lan panjang umur. Para rawuh hadirin lan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu menika kula lan panjenengan rawuh wonten acara haul Kiai Hamzawi peringatan tahun baru Islam Muharram. Nggih. Mugi-mugi majelis menika terus majelis ingkang manfaat untuk kita semua di dunia wal akhirat. Amin Allahumma. Beliau panjenenganipun almarhum Kiai Hamzawi berkhidmah untuk ahlu sunnah wal jamaah begitu lama melalui wadah Nahdlatul Ulama lan berkhidmah wonten Majelis Ulama Indonesia. Begitu pula pondok pesantren dan masjid-masjid dan universitas. Hidup beliau singkat, tapi bekal beliau untuk akhirat banyak. Beliau tidak menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi beliau menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Maka kula yakin beliau Kiai Hamzawi niku dalam kehidupan di barzahnya niki diberi kenikmatan oleh Allah, lan mangke dibangkitkan lan mlebet swarga
sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sifat pada beliau yang perlu kita tiru. Di antaranya keikhlasan dalam berkhidmah di jalan Allah. Lan beliau ya Hamzawi niku mboten nate benci tiyang. Hatinya itu bersih, kullu ina'in bima fihi yumdah. Sing jenenge wadah niku muncrate tergantung isine. Yang niku nek atine lan manahe resik, yang keluar dari lisannya itu juga bersih. Kalau sering mengundang beliau dan diundang oleh beliau di masa hidupnya, berjumpa di undangan dia sering. Khususnya ketika beliau menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Senyum, berkata-kata yang baik, dan tidak pernah mengajak orang untuk membenci. Ini kita yang sekarang ini kekurangan. Kadang-kadang bingung, mestine Habib, mestine Kiai niku urip niku nambah kecintaan kita kepada yang lain, tapi dia kadang-kadang malah menanamkan kebencian. Maka itu bukan maslak sahih, bukan jalan yang benar. Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas niku gurune Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terus Ratib Haddad sing sampean waos niku namanya Ratib Haddad. Murid Ratibul Attas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika seorang soleh berziarah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pulang dari situ ditanya, kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Apa yang kau dapati setelah kau ziarah, yang kau lihat dari sifatnya, kau lihat dari auranya, kau lihat dari halnya, yang kau lihat apa? Jawaban beliau mengatakan, ra'aitul qalb wa roh, yang aku lihat hati yang bersih, yang nyambung kepada Allah. Terus ulama ini ku hadirin, mek disowan niku ceritane cerita salaf, manaqib aulia, bersih hati, ilmu syariat. Zaman sakniki nek sawan ulama nek gak ceritane bisnis politik. Gimana kita ini mau bersihkan hati? Maka itu yang mesti dititik beratkan saat ini dalam mengkader santri adalah 3 hal. Yang pertama adalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ketika Nabi diutus oleh Allah, langkah awal adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Sing pertama niku tazkiyah, membersihkan hati, baru yang kedua ta'limul kitab. Pondok-pondok pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah niki, khususipun yang muntasib kepada Nahdlatul Ulama, itu
selalu menanamkan tazkiyatun nufus atau disebut dengan tarekat, agar nanti kalau jadi orang alim tidak menjual agama dan tidak menjadikan agama kepuasan hawa nafsunya. Pak, wong alim niku nek wis dikuasai hawa nafsune, agama digawe dulinan. Sampeyan titip halal iso, titip haram iso. Riyen niku ulama warathatul anbiya, tapi lek boten ditazkiyah dadi ne warathatul ketoprak. Ketoprak itu kan wonten sing maringi judul lan bayar. Sampeyan jaluk halal iso dadi halal, haram dadi haram. Ini kalau tidak ditanamkan tazkiyah. Sediluk ngomong iki halal, sediluk ngomong iku haram, tergantung titipan. Tidak mengatakan yang hak itu hak dan batil itu batil. Kalau ditangleti kali tang mungkin. Habib hukumnya bunga tang itu apa? Haram. Emang ini, lo kenapa? Kalau pun niat keuntungan bunga 100% tadi itu 5% buat pesantren Habib. Si makruh. Kasih itu haram. Lo kenapa? Ulama berbeda pendapat. Nih, orang itu kalau dikasih pertanyaan, kasih jawaban yang muktamad, yang paling kuat dasar oleh ulama, itu dijawab seperti itu. Bukan kita ini kasih pendapat sana, pendapat sini, pendapat sana, pendapat sini. Kita nanti tanggung jawab sama Allah. Untuk urusan dakwah boleh nanti yasiru wala tu'asiru. Tapi kadang-kadang kata tiang itu ulama memberi fatwa itu tergantung titipan. Dari kayak ngoten niki pasti nuntut ilmunya ndak ada tazkiyatun nufus. Nih. Tidak ada tazkiyatun nufus. Zaman waktu di Indonesia ini partai politik sing telu. Eling enggak Pak, partai politik sing telu Pak? P3, Golkar, PDI. Eling enggak? Nggih. Berarti sampai wis tuwek. Nek sing gak eling iki berarti sik nom-nom. Gen Z generasi Z ini. Itu dulu yang pertama itu gambarnya Ka'bah. Akhirnya fatwa keluar, lek nyoblos Ka'bah berarti kiblatnya itu Ka'bah. Karena awal baitin wudi'a linnas, awal rumah yang Allah tetapkan untuk manusia yaitu di Makkah, di Bakkah, Al-Qur'an itu ayat itu hadis itu ayat Quran. Menunjukkan bahwa kita harus berkiblat kepada Ka'bah. Nanti sing gak nyoblos Ka'bah itu berarti duduk muslim. Akhirnya sing nomor luru bingung, boleh kiai, boleh habib, sing dukung. Tolong golek dalil di Quran supaya nyoblos nomor luru. Dicarikan dalil, keluar dalil. Walladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Dan mereka lah yang membaiat Nabi Muhammad di bawah pohon beringin Golkar. Iki gambar ringin, iki Golkar. Jadi lek sok gak nyoblos berarti gak baiat. Wis dapet duwe dalil ayat Quran kabeh. Sing nomor 3 bingung, banteng iki di Quran apa. Kemudian bingung ya boleh no dalil kok banteng itu loh supaya nyoblos ini ku wonten dalil langsung ngeluarkan dalil cok khawatir Quran 30 juz sing 2 juz lebih iku Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tadi sapi betina dan banteng adalah min anwa'il baqar. Banteng itu ya sapi wis ngono tak marbutoe. Ini cocok, bantengnya wedok. Nih,
Al-Baqarah, akhirnya kabeh duwe dalil dari Al-Qur'an demi kepentingan sesaatnya. Ya wis lek ngene iki digawe dulinan agama. Sekarang ini kita lihat juga seperti itu, titipan. Apalagi kalau sudah kebawa yang namanya nafsu. Hadirin, penyakitnya ulama itu kalau sudah nafsunya main. Katanya guru saya Al-Habib Umar, beliau mengatakan qutratun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Sak tetes hawa nafsu iku ngerusak sak segoro ilmu. Kon duwe ilmu sak segoro, apal Quran, sak Zabur, sak Taurat, sak Injil. Apal Matnuz Zubat, sak Bahjai, sak Alfiyai, sak Imritine. Apal Alfiyahnya Imam Suyuti, apal Nabom Usul, apal sembarang kali, apal no sak ngerti kabeh. Dengan satu tetes hawa nafsu tufsid, rusak kabeh. Iku nek hawa nafsu dan orang ilmunya sesegoro. Apa maneh saiki waliane nafsu nek sak segoro, kemudian ilmu nek sak tetes. Gak rusak ya apa? Makanya tazkiyatun nufus itu muqaddamah. Hadirin sampean, saya tuh keliling, kalau keliling pondok pesantren itu Thailand, sak ASEAN ini wis tahu, negara Arab ya keliling, Mesir dan kemudian Yordan keliling. Ngapunten, tidak ada pondok pesantren yang menerapkan kutubus salaf. Itu seperti pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia. Min ta'dhim masyayikh, dari mengagungkan gurunya, wa min ta'dhim kutubihi, dan mengagungkan kitab-kitab yang dibacanya. Ini nggak ada seperti Indonesia. Sampai tinggali melebeton nang Sidogiri pondok pesantren, begitu masuk semua santrinya berdiri langsung nunduk memberikan jalan untuk para kiai. Lirboyo begitu juga, Langitan begitu juga, Tambak Beras, keliling saya di Indonesia ini tidak ada pondok seperti Indonesia. Adab dan tazkiyahnya nomor satu. Ta'zimul masyayikh dan habaib serta ulama nomor satu. Karena apa? Karena mereka sudah tertanam tazkiyah qabla ta'lim. Beda BPJMM, taklim sih kalau tazkiyah ro PJMM, Persatuan Jenggot Moran Mare itu. Itu mereka taklim kitab, apal hadis, apal Quran, apal iki, cuma tidak ada akhlaknya. Tidak ada adabnya. Loh, mereka mengatakan sendiri, kami akui panjenengan Nahdiyin adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kami akui panjenengan para habaib alawiyin adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dia ngakui. Karena apa? Di kalangan Nahdiyin, tazkiyah itu nomor satu. Sidogiri itu sudah mengatakan akhlak dulu baru ilmu. Ini yang ditanamkan sama kiai-kiai kita dari dulu ya harus gini. Makanya saya heran kalau ada yang ngaku nahdi, ada yang mengaku kiai, ada yang ngaku habib, ada yang bilang thariqahnya Al-Ba'alawi, tapi kok suka lisannya mencaci, menghina. Ini thariqah mana? Gak beres ini hadirin, gak beres. Semuanya salah. Caci maki, menghina orang itu bukan dari ajarannya Nabi Muhammad. Saya lihat ada kiai ceramah salah, habib ceramah salah, ditegur dengan baik, bukan kemudian dicaci maki, dihina, apalagi sampai syakhsiahnya. Ini nggak benar. Apalagi zaman media sosial ini, ya Allah, zaman fitnah itu.
zaman fitnah. Sampai jangan terlalu percaya dengan media sosial. Wong dipotong-potong ceramahku lho digolek, kesalahannya pasti nemu. Jangan lagi saya pernah hadir muktamar ulama di Maroko. Itu ada ulama yang mengatakan bahwa ana bariun, saya lepas tangan min khutbati qabla 10 sinin, dari khutbahku 10 tahun yang lalu. Untung zaman itu saya medsos. Karena apa? Orang itu juga bisa berubah pendapat. Tapi nek jare saiki berbekas digital, dimuter terus. Ini namanya al-baghuna lil barra'il anat, kata Rasulullah. Orang yang suka cari aib orang kemudian disebarkan. Dan itu syiraru ibadillah, paling bejati menungso sing uripe suka ngono. Makanya nonton itu yang saya lihat fenomena sekarang ini yang parah ini kan media sosial. Di media sosial ini sampai bisa pencitraan. Di media sosial ini bisa menebar fitnah, yang hak jadi batil, batil jadi hak bisa. Ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf bisa. Ini bahayanya ini. Dan saya sudah ngingetin, karena saya sudah 8 tahun yang lalu pertemuan dengan semua negara Arab yang perang, Suriah, Mesir, Aljazair, kemudian dan lain-lainnya, kumpul bareng. Saya diundang muktamar waktu itu di Uni Emirat Arab. Mereka mengatakan negara kami, negara Arab ini ajur gara-gara HP. Karena apa? Hoax. Nah, sampai saya percaya HP, ya wis. Di sini bahaya. Makanya zaman bikin selawi tahun ini sih kalau sudah HP aman, TV siji, belum ketoprak, atau nih. Taman safari, karya safari, wis kalau turun di dunia ini. Begitu sudah ada ini, subhanallah, didik viral. Ini fitnah yang mudah menyebar. Nah, kalau ini dibuat kebaikan jadi baik, uang iso gak duwe ilmu so pinter gara-gara hati. Tapi sebaliknya, nih banjir darah juga bisa terjadi gara-gara hati. Di Aljazair itu ada orang demo, setelah demo dia itu membakar dirinya, langsung dimasukkan ke Facebook, nyebar, langsung digulingkan pemerintahannya. Padahal dia itu waktu itu membakar dirinya sendiri, bukan dibakar. Nih, gara-gara wong-wong itu pikirin seakan gara-gara nyawa siji, akhirnya pemberontak dan ribuan orang mati. Makanya kecerdasan dalam bermedia ini penting. Nah, buzzer ini adalah syirah ibadillah. Ya, orang yang dibayar oleh baik itu pemerintah atau oposisi atau siapapun demi untuk menyebarkan hoax dan lain-lain, ini adalah orang paling bejatnya hamba Allah. Saya terus terang paling gak suka sama mereka buzzer-buzzer. Nih. Dan sudah nggak malu kan ini, buzzer itu mana malu. Sebentar dukung ini muji-muji ini, ntar dukung ini muji-muji ini. Sudah hidupnya siapa yang biayai, ya sudah itu. Lah jangan sampai seperti itu terjadi pada ulama. Nah kalau sudah pada ulama, naudzubillah. Nih siapa yang biayai, dia yang dibela, dia yang dicari kendali. Makanya tazkiyatun nufus itu nomor 1. Baca Rotibul Imam Abdullah bin Al-Haddad tiap hari, jaga dari semua sihir, ilmu hitam, dan juga fitnah dan yang lain-lainnya. Dan yang paling penting tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Itu yang pertama. Jadi saya sampaikan, tekankan, ini jangan berubah ini.
jangan berubah. Ya. Itu thariqahnya Al-Ba'alawi juga seperti itu. Tazkiyah itu nomor 1 sudah. Ya. Jadi kalau sampai lihat ada Ba'alawi, ada Habib, ya, suka caci maki, menghina dan lain-lain, sampai mesti tahu iki siji, ini oknum. Kalau saya boleh sampaikan, yang bisa yumathil, memerankan thariqah Ba'alawi, ya Habib Umar sekarang. Sampai golek ono, saya tak kandani sampai, demi Allah saya sumpah. Saya ngaji sama Habib Umar 5 tahun, baca Ihya itu tiap sore. Belum pernah saya mendengar Habib Umar ribah ngomongkan ulama satu pun di dunia ini. Padahal beliau dicaci maki, dihina, difitnah macam-macam oleh ulama-ulama di Yaman, khususnya ulama-ulama yang di luar ahlu sunnah. Tapi beliau belum pernah menjawab cacian itu ataupun sampai menyebut nama mereka, satu aja nggak pernah. Jadi itu thariqahnya Al-Ba'alawi. Nah kalau ada yang sekarang begini, ya itu oknum. Jangan terus dipukul rata semua seperti itu, habaib ya keliru. Kiai juga seperti itu. Para kiai itu Masya Allah, akhlak mulia, tazkiyahnya juga bagus. Terus ada kiai ceramah ngilokno Kanjeng Nabi. Nabi dibilang seperti A, seperti itu. Wonten sing ngomong lek kiai niku Kanjeng Nabi cilike rembes. Terus apa semua kiai saya bilang seperti itu? Ya enggak, iki gak ngerti ilmu. Mungkin itu sabul lisan, mungkin keperucut. Atau mungkin dia salah bacanya, ataupun yang lain nggak ngerti. Tapi nggak semua terus seperti itu kita hukumi, ya akhirnya rusak aja. Makanya saya sampaikan, pondok-pondok pesantren jangan pernah geser dari tazkiyatun nufus, bersihkan hati dan akhlak agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat. Yang kedua, ilmu, tekankan ilmu. Karena yang nyelamatin kita di dunia sampai akhirat nanti ini ilmu. Lah ilmu ini kata ulama harus memiliki sanad yang jelas. Lah sanad yang jelas ini adalah ustadz-ustadz yang ada di Hidayatul Mubtadi'in, Mubtadi'at. Ini Lirboyo. Lirboyo ini sanad keilmuannya jelas. Dari Kiai Karim muridnya siapa, muridnya Kiai siapa, muridnya Kiai siapa, itu jelas. Ilmu kita, habaib juga begitu, keilmuannya itu jelas. Saya nuntut ilmu di siapa, ke siapa, ke siapa, nanti sumbernya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah muridnya Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq muridnya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir muridnya Imam Al-Jabir, terus Al-Abidin sampai Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidatuna Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah. Wa huwa al-Jibril wa anillahi azza wa jalla. Terus sangat demi Gusti Allah. Nih, jelas. Nah sekarang ini banyak orang nuntut ilmu tanpa sanad. Langsung alur kitab dan sunnah. Jangan pakai madhab-madhaban. Kita langsung Quran hadis. Oh nak kan ini loh. Kita nono. Lalu ulama sih ngomong kita pegang kitab dan hadis saja. Nggak mau bermadhab, demi Allah goro. Bohong. Nek sing ana ngomong ngono parang celuk gorene tak kok ngira Quran iso boga. Nggak mungkin bisa. Pengira Quran nggak bisa mau kita berpegang kitab dan sunnah. Wes gak mungkin. Kalimat itu hanya kalimat propaganda. Orang itu kalau dibilang nggak usah ikut-ikut langsung kitab dan sunnah, ya betul. Omongan itu kalimat tuh hakim wa urida bihal batil. Kalimat yang hak tapi batil. Kenapa? Gini. Sampai ini ngaku terus ngomong jelas-jelasan. Sampai ngomong kitab sunnah, kitab dan sunnah atas pemahaman siapa? Pasti dijawab Ustadz Fulan, nah yaitu madhabmu Ustadz Fulan itu.
Apakah Anda langsung mengatakan bahwa ini hukumnya halal, ini ayatnya, ini hadisnya, kemudian kaidah usul fikihnya mengatakan seperti ini, kaidatul fikihnya seperti ini, bisa sampai seperti itu? Tidak bisa. Yang bisa seperti itu ustadz saya kemudian mengatakan, lah kok ini berarti itu kitab dan sunnah, kok ini mazhabmu ya ustadz ini. Nah sekarang kamu jangan mengatakan, ayo mana yang lebih benar, kitab dan sunnah sama Imam Syafi'i, mana yang lebih benar? Ini namanya muqaranah atau perbandingan yang tidak apple to apple. Kalau apple to apple itu gini, Imam Syafi'i di ustadzmu, ayo nih. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran. Gurumu umur 9 tahun si meneker. Imam Syafi'i 12 tahun hafal kata kitab Imam Muwatta. Imam Malik namanya Muwatta, Imam Malik. Puluhan ribu hadis itu dihafalkan ketika umur 12 tahun. 12 tahun gurumu si main PS. 15 tahun mufti dalam mazhab Imam Malik. Itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i umur 15 tahun sampai gurumu saya tahun ini nyekel dia. Ini apple to apple. Jangan Imam Syafi'i Anda bandingkan dengan kitab dan sunnah. Ini kan kita mau dibodohin hadirin. Ini yang terjadi sekarang. Itu nggak mau pakai Imam Syafi'i kitab dan sunnah, goro. Anda tahu dari mana kitab dan sunnah? Anda ngerti ilmu usul, Anda belajar asma wa nadhair, Anda belajar jamul jawami. Enggak, judulnya tahu. Anda hafal alfiyah, nggak ngerti. Terus mau kitab dan sunnah, bohong. Intinya mereka itu nantinya kalau enggak mengatakan Syekh Fulan, Syekh Halan, Syekh itulah madhabnya dia, bukan kitab dan sunnah. Nah kita ini alhamdulillah jelas, guru dari gurunya, imamnya ke imam jelas. Wong pula ke imam dan imam nggak kita imam samudra. Ini kelebihan kita, ilmu yang menyambung dari imam ke imam sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir hadirin, kita ini ulama di Nahdlatul Ulama. Pertama tazkiyatun nufus, kedua nuntut ilmu dengan sanad yang jelas, yang ketiga menyebarkan ilmu ini atau yang disebut dengan dakwah ilallah. Anda punya pesantren, kalau sampai santri keluar bingung mau apa, berarti belum ditanamkan dalam hati mereka pentingnya menyebarkan agama ini. Gak oleh santri bingung metu apa itu, gak oleh. Kenapa? Karena pasien sampean luwe akeh teko dokter metu teko universitas gak bingung kok sampean bingung. Pasien Anda itu lebih banyak dari dokter. Dokter kok sing loro wong kampung iki piro? Tapi sing gak iso ngaji, gak iso sholat, gak ngerti rukun wudu, gak ngerti rukun sholat, yang bodoh dengan agama, mana yang lebih banyak? Berarti pasien Anda lebih banyak. Kok masih tanya mau apa? Tanamkan ke santri itu, keluar dari sini sampai ke ilmu yang kau dapat itu ditanemin terus. Begitu keluar yang ada dalam hatinya nyelamatin orang. Iki wong ya Allah, wong kene gak iso. Lah itu ditanamkan. Kayak pondok pesantren Lirboyo. Saya keliling Indonesia, cabang Lirboyo sa Indonesia. Kiai Kafabihi itu sampai kadang kalau ngundang saya sampai nang dene Batam ngono, sampai di daerah ini ada pondok, karena yang jadi yang tanggung jawab untuk pondok pesantren alumninya Lirboyo itu kan Kiai Kafabihi. Beliau sama Al Fakir sering WA pondok di sini, pondok di sini, pondok di sini. Masya Allah, yang saya lihat pondok yang nyebar itu Lirboyo sama Sidoarjo. Ini bagus. Penanaman ya tentang bagaimana pentingnya dakwah, membuka pesantren sana sini itu penting. Ya,
kita masih kalah sama jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu Masya Allah, walaupun kita nggak sejalan mungkin dengan mereka dalam beberapa hal, tapi diantaranya yang kita harus salut sama mereka, mereka itu berani berjuang apapun, berani berkorban apapun untuk dakwah. Saya pernah dakwah di Irian Jaya 10 hari saya di Irian Jaya. 20 tahun yang lalu aku tinggalku di masjid, karena waktu itu guru saya nyuruh saya, anak muridnya itu semua mencar seluruh Indonesia. Dulu Habib Umar itu dikasih uang sama orang, kalau tidak salah 150 juta. Uangnya tadi diterima sama Habib Umar dibagi 3, 50 juta bulan Januari, Februari, 50 juta dibagi 10 orang, setiap orang 5 juta untuk keluar dakwah ke daerah yang paling sedikit umat Islam. Saya kedapatan di Sorong, istri saya bahagia, tak mungkin aku rapi mana di Irian Jaya. Sampai di Irian, saya itu bingung, ini direct dakwah. Kok subhanallah terus, alhamdulillah saya mengenalkan diri itu cuma 2 hari. Sisanya tiap hari dijemput orang undangan sana sini, subhanallah, wis kayak cepet wong kenal langsung dakwah, masjid sana masjid sini kenal. Sampai saya waktu itu di Komandan Angkatan Laut ngasih tempat saya. Ya, alhamdulillah Indonesia ini masih menerima dakwah itu nggak sulit. Nah ketika di Sorong itu saya ketemu jamaah tabligh, dijak ikut saya kemana? Dakwah ke Suku Asmat, naik mobil 3 hari, kemudian jalannya 1 hari 1 malam. Berarti pulang pergi ya 6 hari perjalanannya toh. Terus dakwah sedino pitung dino, entek waktuku pitung dino ini. Tak bilang saya nggak ada waktu, kesampaian aja. Sampai sudah pernah ke sana, sudah Beb. Kampung sudah masuk Islam. Loh, kok iso? Iya. Kami itu ke sana 3 hari perjalanan naik mobil, kemudian jalan kaki, sepeda motor gak bisa waktu nih, di hutan pokoknya. 1 hari 1 malam sampai ketemu desa itu. Sampai di desa itu ngapunten, Biarawati sudah duluan. Dan mereka itu rangkulan sama orang-orang yang di hutan itu. Padahal saya itu jarak 7 meter sudah bau wadek. Wong-wong ini gak adus, cuman pakai minyak babi supaya gak kena malaria. Jadi orang sana itu gak mandi, pakai koteka aja di desa-desa. Terus saya lihat Biarawati itu dekat sama mereka, bahkan rangkulan. Saya dalam hati, ya Allah, wong-wong ngejakkan neraka wani berkorban, aku ngejakkan surga gak wani berkorban. Saya datangi kepala sukunya, saya tanya punya anak perempuan enggak? Punya. Saya mau meminangnya, saya mau nikah. Alhamdulillah, dia ini orang Makassar. Saya itu di tempat itu demi Allah paling ganteng aku. Terus semuanya lewat, ya aku kayak malaikat paling ganteng. Ya aku gak putih, sawo matang, tapi dibanding wong-wong itu paling putih aku, paling bersih, paling sembarang kali. Dan saya belum punya istri, dakwah. Akhirnya saya minta anaknya kepala suku. Anaknya kepala suku delok wong iki, waduh kayak delok artis Hollywood ngono. Waduh, kon temenan nang rabi aku, iya tak rabi. Akhirnya dinikahkan oleh kepala sukunya, dinikahkan dengan cara mereka dimelok ya. Setelah selesai dia bilang saya mau bawa putri Anda ke Sorong. Nanti berapa bulan lagi saya akan kesini lagi. Oh ya, aduh Beb, aku dulu bojoku ini kayak mak lampir Beb. Gak nafsu beras. Tapi ya sing penting dakwah. Akhirnya dibawa ke Sorong, tidak dikumpulin, dibawa ke Sawon dulu.
salon sampai kesel motong rambutnya, bersihin ini, waduh sampai berjam-jam. Begitu keluar dari salon katanya Ustaz tadi, alhamdulillah di produk lumayan saya. Setelah itu diajari ngaji, ini semua pakai jilbab, nah wis rodok bersih, dibawa balik setelah beberapa bulan ke Sorong atau ke suku bapaknya tadi. Bapaknya ngumum dulu anaknya, kok lumayan ayu saiki. Setelah melihat seperti itu, masya Allah bunga dan berkata, lek kon iso gawe bojoku koyo ngene, aku tak mlebu agamamu. Bingung ya opo rek masuk sak desa digolang sorong nang sarung nang salon kabeh. Akhirnya cari uang zakat saya, puluhan juta saya bawa salonnya ke desa itu. Mobil-mobil itu saya sewa, bawa ke sana, terus habis itu pakai gerobak satu hari satu malam, salon itu bayar puluhan juta untuk nyalon wong sak desa. Dan alhamdulillah sekarang satu desa muslim dan kita sudah buat masjid di sana. Mugi-mugi hidayatul muqtadi'in muqtadi'at itu judulnya di Sorong kabeh. Itu dakwah hadirin, itu dakwah. Kalau di Banjarmasin dan sekitarnya itu kan wis batu bara nih ataupun yang lain akeh duit itu ya alhamdulillah ya dakwah. Tapi kalau mau mujahadah yang sebutkan sama Kiai Mujab tadi, badlul majhud fi tahsilil maksud, itu ya di tempat-tempat seperti itu. Nah ini pondok-pondok ini sekarang sudah mulai masuk ke sana. Alhamdulillah. Nih, saya ke Timika juga sudah ada pondok-pondok yang di sana didirikan. Senang lihatnya, alhamdulillah, di Irian sampai di mana-mana. Nah, ini dakwah ilallah ini harus ditanamkan ke setiap santri. Nih, jadi supaya ojo metu kok pondok pesantren bingung nyalek tok ae. Nih, ge opo? Nih, ada yang lebih manfaat dari itu semua. Saya bukan nggak suka, tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Ya nggak apa-apa mau jadi DPRD, DPR provinsi pusat, monggo. Memang mungkin harus ada di sana anak-anak pesantren-pesantren. Cuma jangan fokus untuk ke sana, lulus pesantren jadi apa? Anggota legislatif. Ini enggak, tapi menyebarkan agama Allah di seluruh Nusantara. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cekap semangat yang sakit pulau sampaikan, mugi-mugi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudayka wa ja'alna mimman yusari' fi ridhaka wa la tuwallina wa liyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sebelum saya mau izin langsung pulang, saya ingin untuk memberikan ijazah. Yang pertama, ijazah tadi permintaan Ustaz Rizki adalah maulid. Saya berikan ijazah maulid Simtuduror, maulid Habsyi, dan maulid Dia Ulamik, maulid guru saya. Itu maulidnya. Yang kedua, saya kasih ijazah sholawat yang insya Allah kalau dibaca rezekimu lancar. Tapi syaratnya ijazah ini tidak boleh ditulis, tidak boleh direkam. Talqin rumokno kudu hafal. Lek gak hafal ya iku sing garane kon gak suki ya kudu lah. Tapi insya Allah sholawatnya itu sedikit, tidak mungkin tidak hafal. Saya yakin hafal. Saya itu langsung dengar sekali ya hafal. Ini padahal saya bukan orang yang hafalannya cepat. Insya Allah panjenengan 2-3 kali hafal. Itu saya dapat dari guru saya Habib Attos Al-Habsyi melalui muridnya Habib Muhammad bin Salim Al-Attos. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah Rotibain, Rotib Al-Attos sama Rotib Al-Haddad.
Ya, jadi 3 ijazah. Yang pertama, ajaznakum fima ajazana syekhuna fi qiraat maulid simtutura lil Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi wa dhiya'il lami' lil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Fa in sahhat alaina al-ijazah faqad ajaznakum. Qabiltul ijazah. Yang pertama. Yang kedua, rotiben dulu. 2 rotib ini. Ajaznakum bima ajazana masyayikhuna fi qiraat ratibul imam Umar bin Abdurrahman al-Attas wa ratibul imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Fa in sahhat alaina al-ijazah faqad ajaznakum qabiltul ijazah. Kemudian yang terakhir adalah siratus shalah ala nabi. Pendek, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Alhamdulillah, semenjak saya baca itu rezeki saya lancar. Wong-wong ngamplop ini terus tebel-tebel. Nih, kayak kata itu ngamplop ini tipis nanganku. Gara-gara baca ini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Fa in sahhat alaina al-ijazah faqad ajaznakum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Allah beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.